Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan meringkas alur cerita dari salah satu film thriller survival berjudul Red Dot 2021. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Nadia dan David. Dengan umur rumah tangga yang baru berjalan 1,5 tahun, mereka belum memiliki anak sama sekali. Terkecuali seekor anjing yang bernama Boris dan selalu menemani mereka berdua kemanapun dan kapanpun. Sehari-harinya, David bekerja sebagai seorang insinyur ternama dan Nadia merupakan seorang dokter yang kini berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Nggak lama dari itu, David yang udah pergi bekerja pun meninggalkan Nadia sendirian aja di apartemen mereka. Lalu datanglah seorang pria bernama Thomas yang selama ini menjadi tetangga dari David maupun Nadia. Dari percakapannya sih, mereka udah deket banget ya sama Thomas, sampai-sampai Nadia mau bercerita kepada Thomas kalau dirinya positif hamil. Di posisi ini, Thomas menjadi orang pertama yang diberitahu oleh Nadia, dan ia pun langsung berkata kalau anak adalah sebuah anugerah, karena tidak semua orang bisa memiliki anak terkecuali anak tersebut sudahlah meninggal. Esok paginya, Nadia yang baru terbangun dari tidurnya pun baru menyadari kalau David secara diam-diam sedang mempersiapkan sesuatu. Benar saja, David berkata kalau ia baru membayar sebuah paket wisata untuk bisa berlibur ke gunung es dan berkemah di bawah aurora. Itu semua ditanggung oleh David sendiri beserta sebuah penginapan selama 3 hari di wilayah tersebut. Nggak perlu waktu lama, mereka pun berangkat pada saat itu juga sambil mengajak Boris yang selalu menemani mereka. Beratus-ratus kilometer mereka tempuh dalam beberapa jam dan sampai pada akhirnya mereka tiba di sebuah pom bensin. Di tempat ini, Nadia dan David dihampiri oleh 2 orang saudara yang berniat untuk mengisi bensin sambil menunggu mereka. Awalnya sih nggak ada masalah sama sekali ya. Si David malah nggak sengaja menyenggol mobil mereka berdua tanpa disadari oleh kedua pria itu. Singkat cerita, malam hari sudah tiba dan mereka berniat check-in terlebih dahulu ke sebuah hotel yang sudah dipesan oleh David. Di hotel ini, mereka disambut oleh seorang penjaga hotel bernama Einar, yang dimana Einar sendiri didampingi oleh seorang wanita di hotel tersebut. Tapi wanita itu terlihat memiliki gerak-gerik yang aneh karena ia terus-terusan menatap Nadia. Kemudian, satu malam pun sudah mereka lewati di hotel itu dan mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Namun sial, David tersadar kalau mobilnya itu sudah dileceti oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terbesitlah sebuah pikiran kalau kedua pria yang mereka temui di pom bensin merupakan pelaku dari semua ini. Apalagi di dalam perjalanan, Nadia malah tidak sengaja melihat mobil kedua orang tersebut dan ia pun nekat untuk membalas hal yang serupa. Meski udah ketangkep basah oleh salah satu pria, tapi tetap saja Nadia mulai merasa puas atas segala tindakannya. Beberapa jam setelah itu, sampailah mereka berdua ke tempat terpencil yang akan menjadi objek wisata bagi mereka. Di tempat yang penuh dengan salju, mereka bertiga pun menghabiskan waktu bersama-sama tanpa adanya gangguan dari siapapun. Bahkan, saking sepinya, mereka sampai mendirikan sebuah tenda dan tidak ingin lagi kembali ke hotel meskipun masih tersisa 2 malam. Ternyata satu-satunya hal yang ingin mereka lihat adalah pemandangan dari warna-warni sebuah aurora yang memang begitu indah. Saking indahnya, mereka pun berniat untuk olahraga sebentar di dalam tenda tersebut. Tapi tiba-tiba Nadia malah menyadari suatu hal kalau terdapat sebuah laser yang tertuju ke arah mereka. Laser yang berwarna merah ini sudah jelas berasal dari suatu tempat yang tentunya memiliki jarak cukup jauh. Tidak diketahui pasti dari mana arahnya. Namun laser itu terus diarahkan kepada mereka berdua tanpa alasan yang jelas. Seketika itu juga Nadia bersama David pun mulai panik karena mereka sadar kalau ada seseorang bersenjata yang sedang memantau mereka. Awalnya sih belum terdengar suara tembakan sama sekali ya. Sampai di suatu saat Boris mulai menyadari posisi orang tersebut. Jadinya nyawa Boris yang malang itu pun harus berakhir dengan ditandai adanya suara tembakan berkali-kali. Mendengar hal tersebut, satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh David dan Nadia adalah berlari sekencang mungkin.
Untung saja David berhasil menuntun Nadia ke arah pepohonan yang setidaknya bisa mereka gunakan untuk berlindung sejenak. Lalu pagi pun tiba yang dimana Nadia bersama David berniat untuk memeriksa kembali situasi di tenda mereka. Mirisnya tidak ada lagi hal-hal penting yang bisa mereka temukan di dalam tenda tersebut dikarenakan segala peralatan mereka seperti handphone, kunci mobil, dan bahkan cadangan makanan pun tidak lagi berada di dalamnya. Yang bikin suasana makin mencekam, David malah menemukan potongan kepala dari Boris yang udah terpenggal. Tidak hanya sampai di situ, David yang terus mencari kunci mobilnya malah terkena sebuah perangkap yang udah dipasang di dalam tenda tersebut. Jadinya tangan si David pun tidak lagi normal sampai-sampai darahnya terus mengucur tanpa henti. Beruntung Nadia pernah bekerja sebagai dokter dan kehadirannya di sini cukup membantu David yang sudah merintih kesakitan. Dari momen tersebutlah mereka memutuskan untuk kembali ke jejak awal mereka sambil berharap bisa menemukan sebuah pertolongan. Hanya saja bukannya pertolongan yang mereka temukan, melainkan mereka malah melihat seseorang yang sedang berdiri memperhatikan mereka. Orang itu mulai menembakkan senjatanya dan hal itu jelas membuat Nadia bersama David langsung tertunduk. Satu-satunya hal yang bisa mereka pelajari dari ritme senapan tersebut adalah si penembak selalu mengisi pelurunya dengan jeda waktu 10 detik. Dari momen itulah mereka pun mulai memberanikan diri untuk berlari ke area berkabut, tapi sialnya si David malah tertembak di bagian lengan sedangkan Nadia udah berhasil lolos. Dengan jarak pandang seperti ini, Nadia juga tidak mungkin bisa bergerak banyak dikarenakan ia sudah berdiri di atas lapisan es yang tidak terlalu tebal. Tapi berbeda halnya dengan David yang tidak sadar akan hal itu dan ia pun malah tercebur begitu saja ke dalam kolam es yang sangat dingin. Ya, apa boleh buat, tetap aja Nadia sendiri yang harus bertindak untuk menolong suaminya tersebut meskipun ia sendiri jugalah kesulitan. Di saat malam sudah menyambut, mereka berdua tidak sengaja melihat sebuah rumah yang berada di ujung sana. Entah bagaimana perasaan mereka pada saat itu, tapi yang jelas mereka bersyukur banget masih bisa berlindung dari temperatur suhu yang begitu ekstrim. Namun heran, masih terdapat tanda-tanda kehidupan di dalam rumah ini dan mereka pun cuek begitu aja karena masih ada yang lebih penting, yaitu terdapat obat yang bisa digunakan oleh Nadia untuk mengobati David, serta terdapat telepon juga yang akan digunakan untuk menghubungi panggilan darurat. Di malam inilah Nadia pun mulai memberitahu segalanya kepada David kalau ia sedang mengandung anak dari mereka berdua. Tentu hal itu merupakan hal yang bahagia bagi mereka, namun tidak untuk saat ini. Ketika pagi harinya, mereka menyadari kedatangan seseorang yang terlihat sedang membawa sebuah senjata. Dari sinilah David baru tahu kalau salah satu pria yang mereka temui di pom bensin juga bekerja sebagai regu penyelamat. Tapi apa boleh buat, mereka sama sekali tidak ingin mengharapkan bantuan dari pria tersebut kalau ternyata yang membantu mereka adalah musuh mereka sendiri. Alhasil, David bersama Nadia sebisa mungkin menghindari pria itu dan bahkan mereka juga menyerangnya dengan sebuah flare. Kemudian mereka pun terus berjalan tanpa henti untuk mencari lagi bala bantuan yang sekiranya bisa menolong mereka. Syukurnya, setelah menyusuri wilayah ini berjam-jam, mereka pun kembali melihat sebuah rumah di bawah sana. Tanpa berlama-lama, Nadia pun memeriksa situasi di sekitar dan ia malah dihampiri oleh pria lainnya yang juga berada di pom bensin. Dengan kondisi ketakutan seperti ini, David pun langsung menghajar pria tersebut sampai ia tidak lagi sadarkan diri pada saat itu. Tidak jelas pria tersebut sudah tewas atau belum, tapi yang pasti mereka pun langsung bergegas ke rumah tersebut untuk meminta bantuan. Di dalam rumah inilah Nadia terus meminta bantuan kepada si pemilik rumah yang ternyata pemilik rumah ini adalah Einar, si penjaga hotel. Lalu, ketidakwajaran pun semakin terlihat ketika David menyadari bahwa segala aktivitasnya bersama Nadia sudah dipotret oleh seseorang yang tanpa disangka-sangka orang itu adalah Thomas, tetangga mereka berdua. Pada poin ini, Thomas pun berkata kalau ia mempunyai dendam tersembunyi kepada Nadia maupun David atas kematian anak satu-satunya. Seketika itu juga, kita pun langsung diajak flashback ketika peristiwa itu terjadi, yang dimana David sedang berkendara sambil ditemani oleh Nadia.
Di saat itulah David tidak fokus sama sekali sampai-sampai ia menabrak seorang anak kecil. Usut punya usut, ternyata anak itu adalah anak dari Thomas yang awalnya mereka berdua sedang uji coba drone yang baru saja dibelikan oleh Thomas. Sialnya anak malang tersebut malah ditabrak dari belakang dan langsung tewas di tempat pada saat itu. Yang bikin situasi makin rumit, David sama sekali tidak berniat untuk tanggung jawab, melainkan ia malah menyuruh Nadia untuk pergi dari lokasi ini. Pada lain situasi, Thomas terus memikirkan siapa pelaku yang tega menabrak anaknya serta kabur begitu aja tanpa tanggung jawab sama sekali. Sampai di suatu saat, ia tidak sengaja melihat rekaman di balik drone miliknya dan terlihatlah plat nomor dari mobil tersebut yang mengarah atas nama David. Setelah mengetahui siapa pelakunya, Thomas pun terus berbohong kepada polisi kalau ia sama sekali tidak mengetahui informasi mengenai pelaku itu, dikarenakan ia berniat untuk melakukan balas dendamnya sendirian aja tanpa diganggu oleh pihak manapun. Bahkan, Thomas berniat untuk memantau terus aktivitas dari Nadia maupun David sampai-sampai ia juga rela untuk pindah ke apartemen mereka berdua. Dengan kondisi inilah, Thomas lebih mudah untuk berbaur dengan mereka yang ujung-ujungnya ia selalu melakukan perbuatan baik kepada mereka berdua. Terlebih lagi, terbongkar sudah kalau tiket liburan itu bukanlah dipesan oleh David, melainkan sengaja diberikan secara cuma-cuma oleh Thomas untuk mempermudah aksinya. Dari sini, Thomas tidak ingin lagi membiarkan mereka bersenang-senang atas penderitaan orang lain, dan Nadia pun langsung dihajar sampai pingsan. Saat terbangun, Nadia sudah melihat David memegang sebuah bor dengan kondisi berdarah-darah yang tentunya ditemani oleh Thomas. Ternyata, David disuruh memilih untuk mengebor perut Nadia atau melihat janin beserta istrinya harus tewas secara bersamaan. Tentu hal tersebut pun membuat Einar sendiri gak habis pikir kalau ia bisa membiarkan aksi balas dendam sengaja terjadi di rumahnya itu. Yang ujung-ujungnya, David gak sanggup untuk mengebor perut istrinya dan Nadia pun akan ditembak mati pada saat itu juga. Beruntung, datanglah si pria yang bekerja sebagai regu penyelamat ke dalam rumah itu serta menyadari keberadaan David maupun Nadia. Karena kehadirannya itulah, situasi di rumah ini tidak lagi kondusif sampai-sampai Einar pun harus tertembak dan Thomas malah bertikai dengan pria itu. Pada kesempatan ini, Nadia mengajak David untuk melarikan diri secepat-cepatnya dari rumah tersebut, tapi apa daya, David tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan dikarenakan sudah banyak sekali luka yang ia dapatkan. Jelas, Nadia dengan berat hati harus melanjutkan perjalanan tanpa kehadiran suaminya tersebut. Ditambah lagi, pertikaian di dalam rumah itu pun malah dimenangi oleh Thomas dan ia semakin senang ketika ia sadar kalau dirinya sudah disambut oleh David. Namun beruntung, Nadia yang terus berlari malah tidak sengaja bertemu dengan salah satu pria yang sempat dihajar oleh David. Dari situlah, ia langsung mengambil senapannya itu dan langsung berbalik arah untuk menantang Thomas. Hanya saja, keputusan Nadia bukanlah keputusan yang tepat dikarenakan ia tidak sadar sama sekali kalau terdapat orang lain selain Thomas. Tidak lain tidak bukan, sosok tersebut adalah seorang wanita yang memiliki gerak-gerik aneh ketika mereka baru tiba di hotel. Dengan tewasnya Nadia di depan mata David, Thomas pun sudah menganggap segala dendamnya terbayar lunas yang dimana ia sengaja membiarkan David untuk tetap hidup. Sudah jelas tujuan Thomas baru saja tercapai ketika David sadar apa itu arti dari sebuah kehilangan. Bahkan, David bukan lagi kehilangan anaknya, melainkan ia juga harus kehilangan seorang istri dan film pun berakhir. Ya, mau dilihat dari cara manapun, balas dendam itu bukanlah sesuatu yang bisa dibenarkan ya. Namun dalam film ini sudah jelas kalau segala hal memang diawali dari perilaku David yang berani melempar batu tapi sembunyi tangan. Yang sialnya, masih banyak orang menganggap kalau balas dendam adalah cara terbaik untuk melawan rasa takut mereka. Oke deh guys, mungkin segini aja ringkasan alur cerita dari film Red Dot. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.